Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan pada bab 1 yaitu linear programming metode grafik. Nah, output yang diharapkan pada mata kuliah pagi ini adalah mahasiswa dapat mempelajari program linear sebagai penunjang pengambilan keputusan, kemudian memahami syarat-syarat pemecahan persoalan program linear dan kegunaannya, serta memperkenalkan metode grafik untuk pemecahan maksimisasi dan minimisasi persoalan program linear. Langsung saja, untuk definisi program linear adalah suatu model umum yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah pengalokasian sumber daya perusahaan yang terbatas secara optimal. Nah, sumber daya itu misalnya adalah kekurangan mesin atau keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan modal, bahan baku, waktu, gedung, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya adalah linear programming itu bagaimana cara mengoptimalkan keuntungan dengan sumber daya yang terbatas tersebut. Nah, kemudian linear programming adalah salah satu teknik dari manajemen kuantitatif yang dapat membantu pengambil keputusan untuk memperoleh solusi yang optimal, baik dalam arti maksimal, berarti keuntungan, maupun dalam arti minimal, atau biaya, dari suatu persoalan yang mempunyai model matematis berbentuk linier. Nah, suatu model matematis dikatakan berbentuk linier bila model matematis tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu proporsional. Artinya, perubahan nilai fungsi tujuan atau biasa disingkat Z dan penggunaan sumber daya sebanding dengan perubahan kegiatan. Ya. Contohnya gini, diketahui fungsi tujuan Z maksimal adalah 40x1 plus 30x2. Nah, jika jumlah X1 itu adalah 5 unit, maka keuntungan karena ini Z max berarti keuntungan ya, yang diperoleh yaitu 40 dikali X1-nya 5 plus 30, 40 dikali 5 ya, otomatis 200. Nah, jika ditetapkan X1 sebanyak 6 unit, tadi kan 5, sekarang 6, maka keuntungan dari produk X1 menjadi 40 kali 6 yaitu 250. Nah, jadi kenaikan keuntungan ini itu proporsional dengan kenaikan kegiatan perusahaan dalam produksi X1. Jadi kalau kegiatannya naik, berarti keuntungannya juga naik. Gitu. Itu proporsional. Kemudian aditif. Maksudnya, nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Kenaikan dari nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Nah, contohnya Z-nya adalah 3x1 plus 5x2. Nah, jika X1 10, berarti 3 kali 10, dan X2-nya 2, berarti 5 kali 2, maka 30 plus 10 yaitu 40. Nah, kalau bertambah 1 unit, jadi X1-nya adalah 11, maka Z itu bisa langsung ditambahin. Jadi tadi hasilnya 40, ditambah 3. 3 itu dari 1, karena tambahnya 1 unit, berarti 3 dikali 1, berarti 3 kan? Otomatis 40 plus 3 sama dengan 43. Nah, nilai 3 karena kenaikan X1, ya kan? Karena tadi adalah 3, unitnya 1, itu bisa langsung ditambahkan pada Z mula-mula, tadi 40, tanpa mempengaruhi bagian Z yang diperoleh dari kegiatan X1. Dengan kata lain, tidak ada korelasi antara X1 dan X2.
Jadi ketika ini nambah itu nggak ngaruh ke X2-nya gitu, nggak ngaruh ke Z mula-mula gitu, langsung bisa ditambahin gitu ya. Kemudian divisibility atau dapat dibagi. Artinya variabel keputusan itu bersifat kontinu sehingga nilainya bisa berupa bilangan pecahan. Asumsi dapat dibagi bersama-sama dengan non-negatif, menunjukkan bahwa variabel keputusan hanya boleh mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tidak boleh minus, harus positif ya. Dan bila bilangannya bisa berupa bilangan pecahan. Kemudian yang terakhir ada deterministik, artinya semua parameter yang terdapat dalam model dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Nah, kita langsung saja ke contoh beberapa masalah. Yang pertama ada di bidang keuangan. Nanti kita bahas contoh soal juga. Oke, lanjut ya. PT Sumber Indah adalah sebuah perusahaan ekspor-impor dalam bidang furniture ke Amerika Serikat. Nah, pada tahun ini, dari hasil operasinya, ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar 100 juta. Pimpinan perusahaan memutuskan hasil keuntungan tersebut akan diinvestasikan pada bidang usaha lain di luar furniture. Dari hasil pencarian alternatif investasi yang dilakukan oleh manajer keuangan, direkomendasikan untuk menginvestasikannya pada industri minyak, industri baja, atau pada obligasi pemerintah. Nah, tabelnya ini ya, tabel alternatif investasi. Itu yang pertama ada investasi Pertamina, yaitu sebesar 7,3%, tingkat pengembaliannya ya ini. Kemudian Exxon Oil ada 10,3%, Krakatau Steel 6,4%, dan Korean Steel 7,5%. Terakhir ada obligasi sebesar 4,5%. Nah, mengingat perusahaan menganut kebijakan investasi yang hati-hati, maka perusahaan mengambil kebijakan investasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini sudah ada ketentuannya ya. Investasi dalam industri peminyakan tidak lebih dari 50 juta dari total dana tadi 100 juta. Kemudian dana yang ditanamkan pada obligasi pemerintah paling sedikit 25% dari investasi pada industri baja. Berarti dia invest ke obligasi pemerintah itu paling sedikit 25% dari industri baja ya. Kemudian investasi pada Exxon Oil yang punya tingkat pengembalian yang tinggi, tadi sebesar 10 ya, 10,3% paling tinggi, itu tetapi karena resikonya juga tinggi, high risk, high return ya, kalau keuntungannya tinggi pasti resikonya juga tinggi. Maka tidak boleh lebih dari 60% dari total investasi di industri perminyakan. Jadi 60% dari 50 juta ya. Karena dari total investasi tadi tidak lebih dari 50 juta. Oke. Kemudian bagaimanakah sebaiknya investasi yang harus dilakukan oleh PT Sumber Indah atas dana 100 juta tersebut agar tingkat pengembaliannya maksimal. Jadi Z-max ya ini, cari keuntungan paling maksimal dengan sumber daya yang terbatas yaitu 100 juta tadi ya. Oke, yang pertama langkahnya adalah perumusan masalah. Berapakah jumlah dolar yang harus diinvestasikan PT Sumber Indah pada Pertamina, Exxon Oil, Krakatau Steel, Korean Steel, dan obligasi pemerintah agar tingkat pengembalian modal maksimal? Ini adalah perumusan masalahnya. Kemudian tujuannya adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian modal yang ditanamkan pada 5 alternatif investasi. Tadi dirangkum yaitu jumlah dana adalah 100 juta yang pertama. Kemudian investasi ke perminyakan dan baja itu tidak boleh lebih dari 50 juta. Obligasi pemerintah sedikitnya 25% dari industri baja. Kemudian yang terakhir, investasi pada Exxon Oil tidak boleh lebih dari 60% dari total investasi pada industri perminyakan. Nah, selanjutnya kita menentukan variabel keputusan.
Ini untuk Pertamina kita ke X1 ya, kemudian Exxon Oil di X2, dan Krakatau Steel-nya di X3, Korean Steel X4, dan obligasi pemerintah di X5. Nah, selanjutnya fungsi tujuannya tadi yaitu caranya menggunakan perkiraan tingkat pengembalian model dari tabel 2.1, yaitu tabel proyeksi tingkat pengembalian tadi, untuk memaksimalkan tingkat pengembalian modal. Nah, Z maksimalnya yaitu tadi adalah proyeksi pengembaliannya kan 7,3%. Jadi kita desimalkan jadi 0,073 X1 Pertamina, kemudian 0,103 X2 plus 0,064 X3 dan seterusnya ya, sampai X5. Nah, fungsi kendala itu karena kan tadi dilihatkan bahwa dananya cuma 100 juta, kemudian industri minyaknya nggak boleh dari 50 juta, dan lain sebagainya, itu adalah fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya yaitu X1, X2, sampai X5 kan sama dengan 1 juta total dana investasinya. Kemudian X1 plus X2 itu kurang dari sama dengan 50 juta. X1, X2 itu kan tadi Pertamina dan Exxon Oil, dia nggak boleh lebih dari 50 juta. Jadi kurang dari sama dengan 50 juta. Kemudian X5, ketentuannya tadi adalah obligasi. Jadi obligasi itu X5, itu 25% dari industri baja. Nah, berarti X5 lebih sama dengan 0,25 kali X3, 0,25 ini dari ini 25% dari X1 plus X3. Karena ini adalah industri baja, jadi X3 dan X4 ya, baja ini ada di Krakatau Steel dan Korean Steel. Jadi X3 plus X4. 0,25% dari X3 plus X4 ya. Atau bisa juga 0,25 X3 langsung ya, langsung dimasukkan plus ini plus ya, 0,25 X4 sama aja plus X5. Nah, kurang dari sama dengan 0 ya ini. Kemudian yang terakhir X2 tadi adalah Exxon Oil nggak boleh dari 60% industri minyak ya. Jadi X2 itu Exxon Oil, benar. Kurang dari sama dengan 0,60% dari X1 plus X2. Karena nggak boleh dari perminyakan. Perminyakan itu ada di Pertamina dan Exxon Oil. Jadi X1 plus X2. Nah, begitu. Nanti kita tinggal memasukkan Z-max ketika sudah ada hasilnya. Nah, kira-kira begitu ketika diimplementasikan ke bidang keuangan. Kalian bisa baca contoh-contoh lain di bidang pemasaran, kemudian di produksi, dan di pemasaran tadi ya.